Waktu tak pernah memberi tanda kapan sesuatu akan berubah. Kadang, ia hanya datang diam-diam, seperti angin sore yang tiba-tiba membawa aroma asing, atau seperti senyum seseorang yang mulai terlihat berbeda. Sudah 3 minggu sejak Raka pertama kali menyadari bahwa Nadia tidak hanya sekadar teman duduk di peron. Ia mulai mengenal caranya tertawa, cara matanya berkilau setiap kali membicarakan buku. Bahkan, cara ia menatap langit, seolah ada seseorang yang sedang ia kirimi doa di antara awan. Tapi sore itu, sesuatu terasa ganjil. Nadia tidak datang. Sudah lewat dari jam biasa, dan peron itu mulai sepi, hanya menyisakan suara roda besi kereta yang jauh. Raka menunggu hingga matahari tenggelam sepenuhnya. Namun yang datang hanya angin dingin yang berembus di antara tiang peron. Ia duduk lebih lama, menatap bangku di sebelahnya. Kosong, dingin, dan sunyi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya ia miliki. Keesokan harinya, Raka datang lebih awal, berharap Nadia muncul dengan senyum hangat dan alasan sederhana, seperti biasanya. Tapi yang datang justru seorang petugas stasiun tua yang mengenal Raka dengan baik. Ia membawa sesuatu di tangannya. Buku catatan kecil, lusuh, dengan noda air di sampulnya. Anak perempuan itu menitipkan ini kemarin. Katanya, kalau ia tidak sempat datang, berikan pada laki-laki yang selalu duduk di sini membawa kamera. Raka menerima buku itu dengan tangan bergetar. Ia mengenali buku itu, milik Nadia. Buku yang selalu ia bawa, yang selalu ia peluk erat setiap kali menulis. Raka membuka perlahan. Halaman-halaman awal penuh dengan tulisan tangan yang rapi, potongan kalimat, puisi singkat, kutipan dari novel lama. Tapi di halaman tengah, ada satu halaman yang berbeda. Tulisan itu lebih panjang, lebih dalam, dan di bagian atasnya ada judul kecil. Untuk seseorang yang menemani senjaku. Raka menarik napas dalam-dalam sebelum membaca. Raka, jika kamu membaca ini, mungkin aku sedang berada di tempat lain. Jangan khawatir. Aku tidak hilang, hanya berpindah sebentar. Aku menulis ini bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku ingin kamu tahu sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku sakit, Raka. Sudah lama, dan aku tidak pernah berani bilang, karena aku tidak ingin kamu menatapku dengan iba. Kau tahu kenapa aku suka datang ke peron ini? Karena tempat ini membuatku merasa hidup. Di sini, aku bisa berpura-pura menjadi seseorang yang masih punya masa depan, yang masih bisa menulis cerita, yang masih bisa menatap langit tanpa takut tidak sempat melihat senja berikutnya. Tapi, waktu tidak bisa diajak berkompromi, bukan? Aku hanya ingin kamu tahu bahwa setiap sore yang kita lalui adalah hal paling jujur dan paling tenang yang pernah aku punya. Terima kasih, Raka, karena kamu tidak pernah bertanya terlalu banyak. Karena kamu mendengar, bahkan ketika aku diam. Jika suatu hari aku tidak kembali, tolong jangan datang mencariku. Datanglah saja ke peron ini, dan lihatlah senja, karena disitulah aku akan menunggumu selamanya. Nadia, tangan Raka gemetar. Tulisan itu kabur oleh air matanya yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap halaman itu lama sekali, merasa dadanya sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Bukan hanya kehilangan, tapi kesadaran bahwa waktu bisa sekejam itu pada hal yang begitu indah. Sore itu, Raka tetap duduk di bangku peron. Bangku yang sama, langit yang sama. Tapi semuanya terasa berbeda. Ia membayangkan Nadia duduk di sebelahnya, tertawa kecil, menulis sesuatu, menatap hujan yang turun dengan mata yang dalam. Dan di dalam kepalanya, suara lembut itu masih terdengar. Aku tidak akan pergi jauh. Raka memejamkan mata. Kalau begitu, bisiknya pelan, aku akan tetap di sini. Beberapa hari kemudian, Raka memberanikan diri mencari tahu. Ia bertanya pada petugas stasiun, pada penjual kopi,
pada siapapun yang mengenal Nadia. Hanya satu yang memberi jawaban samar. Katanya, Nadia tinggal di rumah kecil di pinggir kota, dekat ladang bunga yang sudah lama ditinggalkan. Tanpa pikir panjang, Raka pergi ke sana, dan di sanalah ia menemukan hal yang membuat langkahnya berhenti. Rumah itu sepi, catnya terkelupas, jendela kayunya terbuka sebagian. Di halaman depan, tumbuh bunga melati. Banyak sekali, memenuhi tanah dengan aroma lembut yang melingkupi udara. Di tengah bunga-bunga itu, ada kursi kayu, dan di atasnya tergeletak pot melati kecil yang dulu pernah Raka berikan. Dan di bawah pot itu, ada selembar kertas terlipat rapi. Raka membukanya dengan tangan gemetar. Raka, kalau kamu membaca ini, berarti kamu tidak mendengar pesanku untuk tidak mencariku. Tapi, aku tidak marah, karena sejujurnya, aku juga ingin kamu datang. Aku menanam bunga ini karena kamu. Supaya setiap kali hujan turun, aromanya akan mengingatkanku bahwa pernah ada seseorang yang percaya bahwa luka bisa dirawat. Terima kasih karena sudah membuat aku merasa hidup sekali lagi. Kalau suatu hari kamu melihat melati tumbuh di tempat yang tidak seharusnya, mungkin disitulah aku menitipkan rinduku. Nadia. Raka menatap bangga-bangga. Melati itu lama sekali. Udara sore terasa lembab, dan matahari mulai turun di balik pohon-pohon tua. Ia duduk di kursi itu, menatap pot melati kecil, dan entah kenapa, angin sore terasa seperti suara yang berbisik pelan di telinganya. Aku tidak akan pergi jauh, Raka. Air mata jatuh lagi, kali ini tanpa sedih, tapi dengan rasa yang aneh, campuran antara kehilangan dan ketenangan. Hari itu, Raka memotret bunga-bunga melati itu. Ia memberi judul fotonya, surat yang tak pernah dikirim. Dan sejak hari itu, setiap sore, ia kembali ke peron. Tidak lagi menunggu seseorang, tapi menemani sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah membaca surat terakhir dari Nadia, Raka berhenti memotret, bukan karena ia kehilangan minat, tapi karena setiap kali ia mengangkat kamera, ia selalu melihat wajah yang tidak lagi ada di sana. Lensa kameranya menjadi cermin, dan di dalamnya ia melihat bayangan dirinya yang kehilangan arah. Stasiun itu kini terasa berbeda. Bangku tempat mereka biasa duduk tampak lebih kusam. Dindingnya dipenuhi lumut, dan suara kereta terdengar lebih sunyi dari biasanya. Namun setiap sore, Raka tetap datang. Ia duduk di tempat yang sama, membawa buku catatan milik Nadia, dan membaca potongan kalimatnya seperti membaca kitab tua tentang rindu. Ada kalimat di salah satu halaman yang membuatnya berhenti lama setiap kali membacanya. Raka, jangan terlalu sibuk merekam dunia. Kadang yang paling indah hanya bisa dirasakan, bukan disimpan. Kalimat itu menghantamnya dengan lembut, dan mungkin untuk pertama kalinya, Raka benar-benar menurunkan kameranya, menatap dunia tanpa bingkai. Sore itu, langit mendung, bukan hujan, tapi juga bukan cerah. Langit seperti menggantung di antara dua keputusan, ingin menangis atau bertahan. Raka memandangi rel panjang yang berkilau samar. Ia merasa seperti melihat kehidupannya sendiri, terbentang jauh, tapi tanpa tujuan jelas. Di ujung pandangannya, ada anak kecil berlari sambil membawa layang-layang berwarna oranye. Layang-layang itu melambung tinggi, menari-nari di udara. Raka tersenyum kecil. Untuk sesaat, ia lupa bahwa langit yang ia tatap kini terasa hampa tanpa seseorang di sampingnya. Beberapa minggu berlalu, dan kota itu mulai memasuki musim dingin. Angin semakin dingin, langit semakin cepat gelap, dan senja, sesuatu yang dulu ia nanti-nantikan, kini terasa seperti pengingat akan sesuatu yang hilang. Namun ada kebiasaan baru yang tumbuh dari kesunyiannya. Raka mulai menulis. Di buku catatan baru yang ia beli, ia menuliskan hal-hal kecil tentang Nadia. Suara tawanya, aroma parfumnya, cara ia selalu memiringkan kepala
setiap kali berpikir keras. Ia tidak tahu kenapa menulis membuatnya tenang. Mungkin karena setiap kata yang ia tulis adalah cara untuk berbicara dengan seseorang yang tidak lagi bisa ia temui. Suatu sore, petugas stasiun mendatanginya. "Mas Raka," katanya, "sudah lama sekali kamu duduk di sini. Tidak bosan?" Raka tersenyum samar. Peron ini masih menyimpan suara yang belum selesai. Petugas itu mengangguk, lalu berlalu. Dan Raka kembali menatap langit. Hujan mulai turun, pelan. Bukan hujan deras, hanya gerimis lembut yang jatuh tanpa suara. Ia mengangkat wajahnya, membiarkan air hujan menyentuh kulitnya. Dan di tengah kesunyian itu, entah kenapa, ia mendengar suara yang begitu ia kenal. "Aku bilang kan, Raka, aku tidak akan pergi jauh." Suara itu lembut, seperti datang dari dalam kepalanya. Atau mungkin dari dalam hatinya. Ia tersenyum kecil, memejamkan mata. Dan untuk sesaat, ia bisa membayangkan Nadia duduk di sebelahnya lagi, membuka payung abu-abu yang robek di sisi, dan tersenyum tanpa alasan. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Waktu berjalan tanpa ampun. Tapi bagi Raka, setiap sore di peron masih terasa sama. Ia tak lagi menunggu seseorang datang, tapi ia menunggu ketenangan. Dan ketenangan itu, anehnya, selalu datang setiap kali langit mulai berubah jingga. Warna yang dulu jadi milik mereka berdua. Suatu hari, Raka membawa pot melati dari rumah Nadia ke peron. Ia letakkan di bangku sebelahnya, persis di tempat Nadia dulu duduk. Bunga itu kini tumbuh subur, daunnya hijau, dan aroma wangi samar melayang di udara. Beberapa orang yang lewat menatapnya penasaran. Tapi bagi Raka, itu bukan sekadar bunga, itu adalah bukti bahwa sesuatu bisa terus hidup meski orang yang menanamnya sudah pergi. Hari itu, Raka menulis sesuatu di bukunya, tulisan yang terasa seperti pengakuan jujur, tapi juga seperti doa. "Aku tidak tahu kemana cinta pergi setelah seseorang tiada, tapi aku tahu setiap kali aku menatap senja, aku melihatmu di sana, duduk di ujung cahaya, tersenyum tanpa kata." Malam itu, ketika ia pulang, Raka melewati jembatan kecil yang menghadap ke arah laut. Di sana, angin membawa aroma garam dan melati bersamaan. Ia berhenti sejenak, menatap ombak yang berkilau oleh cahaya bulan. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Nadia, ia merasa tenang. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia mulai menerima bahwa cinta tidak selalu harus berakhir di tangan yang sama. Kadang cinta tetap hidup, meski orangnya sudah pergi, menyatu dengan udara, dengan waktu, dengan setiap senja yang datang tanpa janji. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk memotret lagi. Ia mengeluarkan kameranya yang sudah lama ia simpan. Tangannya sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rindu yang ia ubah menjadi keberanian. Ia menatap langit sore yang mulai berubah warna. Dan untuk pertama kalinya, ia memotret senja tanpa menunggu siapapun. Klik, klik. Foto itu sederhana. Langit lembut, rel panjang, dan di ujungnya siluet seseorang berdiri samar. Entah nyata atau hanya pantulan cahaya. Ia memberi judul foto itu, "Langit Tanpa Senja." Dan malam itu, ketika Raka melihat hasil fotonya di layar kecil kameranya, ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang sudah berdamai. Karena mungkin begitulah akhirnya cinta bekerja. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang dan disyukuri karena pernah ada. Setahun telah berlalu sejak hari terakhir Raka menerima surat dari Nadia. Musim berganti. Daun-daun yang dulu hijau kini berubah menjadi warna tembaga. Dan hujan yang dulu terasa seperti suara kehilangan, kini menjadi lagu yang menenangkan. Raka masih datang ke peron itu, tapi kini ia tidak datang untuk menunggu. Ia datang
untuk mengenang. Stasiun kecil itu masih sama. Bangku kayu tua, papan jadwal yang sering macet, dan suara peluit kereta yang kadang memecah udara sore. Namun sesuatu telah berubah dalam dirinya. Kini, setiap kali ia menatap rel panjang itu, ia tidak lagi mencari sosok di ujung peron. Ia hanya memejamkan mata dan mengingat wajah yang pernah duduk di sana dengan payung abu-abu, dengan senyum lembut yang tak pernah sepenuhnya hilang dari pikirannya. Raka kini bekerja sebagai fotografer lepas. Ia berkeliling ke kota-kota kecil, memotret kehidupan sederhana yang sering diabaikan orang. Anak-anak bermain di tanah basah. Seorang ibu menjemur pakaian di antara hujan yang baru reda. Pasangan tua yang berjalan sambil berbagi payung. Setiap kali ia memotret, ia merasa seperti sedang menyimpan Nadia dalam setiap gambar itu. Senyum-senyum yang tulus, momen Maman kecil yang jujur, semua itu mengingatkannya pada perempuan yang mengajarkan makna hidup yang tenang. Suatu sore di bulan Mei, ia kembali ke kota tempat stasiun itu berada. Sudah lama ia tidak duduk di sana. Peron tampak lebih bersih. Cat temboknya baru, tapi udara di sekitarnya masih punya aroma yang sama. Aroma tanah basah dan melati. Dan di sanalah, di sudut bangku tua itu, ia menemukan sesuatu. Pot melati kecil yang dulu ia letakkan di sana masih ada. Kini bunga-bunganya mekar sempurna. Daunnya lebat dan wanginya memenuhi udara. Tapi ada hal lain. Di samping pot itu, ada amplop kecil berwarna coklat dengan tulisan tangan halus yang ia kenal. Untuk Raka. Jantungnya berdetak pelan tapi kuat. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas tipis dengan tulisan yang sederhana. Raka, jika kamu membaca ini, berarti waktu tidak benar-benar memisahkan kita. Seseorang datang ke rumah ini beberapa bulan lalu. Seorang wanita tua yang bilang dia pernah mengenalku. Aku menitipkan surat ini padanya dengan harapan suatu hari kamu akan kembali ke peron kita. Aku tidak tahu apakah dunia memberi kita kesempatan bertemu lagi. Tapi aku tahu, kenangan yang tulus tidak butuh tempat untuk tinggal. Mereka hidup dimanapun seseorang bersedia mengingat. Jangan berhenti menatap senja, Raka, karena di setiap warna jingganya, aku masih ada di sana. Nadia. Raka menatap surat itu lama sekali. Angin sore berembus pelan, membawa aroma melati yang makin kuat. Ia menutup mata, dan dalam keheningan itu, ia bisa mendengar suara lembut yang dulu begitu ia rindukan. Lihat, Raka, senja selalu datang. Bahkan setelah badai, ia membuka matanya. Langit di depannya berwarna oranye lembut, dan matahari tenggelam di balik rel panjang yang berkilau oleh sisa hujan. Di momen itu, Raka mengeluarkan kameranya. Ia menyiapkan bidikan. Tapi kali ini, tidak hanya untuk memotret langit. Ia menaruh pot melati itu di bangku, mengarahkan lensanya, dan mengambil gambar dengan hati yang tenang. Klik, klik. Gambar itu menangkap bayangan bunga melati, bangku tua, dan cahaya senja yang menembus dari sela awan. Persis seperti dulu, saat Nadia duduk di sana. Ia menamai foto itu. 1 tahun setelah hujan, malamnya, Raka mencetak foto itu di kamarnya. Ia menggantungnya di dinding, di antara foto-foto lain yang ia ambil sepanjang perjalanannya. Dan entah bagaimana, foto itu terasa berbeda. Seolah-olah Nadia benar-benar masih di sana, tersenyum di balik warna jingga yang abadi. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk membuat pameran kecil. Ia menyewa ruang sederhana di galeri tua di pusat kota. Tema pamerannya sederhana, tentang waktu, tentang cinta. Ia memajang foto-foto yang pernah ia ambil selama 1 tahun terakhir. Dan di tengah-tengah ruangan, ia menaruh 1 foto besar dengan bingkai kayu. Foto peron dengan pot melati di bawah cahaya senja. Di bawahnya ada selembar tulisan tangan kecil. Untuk seseorang yang mengajarkanku bahwa cinta tidak berhenti hanya karena waktu berjalan.
Raka, pameran itu sederhana, tapi setiap orang yang datang selalu berhenti lama di depan foto itu. Mereka bilang ada sesuatu di sana yang membuat dada terasa hangat dan perih sekaligus. Raka hanya tersenyum. Ia tidak pernah menjelaskan kisah di balik foto itu, karena ia tahu beberapa hal tak perlu dijelaskan untuk bisa dirasakan. Malam terakhir pameran, ketika semua orang sudah pulang, Raka berdiri sendirian di depan foto itu. Ia menatap cahaya senja yang tertangkap di dalamnya dan berbisik pelan, "Aku tidak tahu di mana kamu sekarang, Nadia, tapi aku tahu kamu masih hidup di setiap warna senja yang aku lihat." Dan di detik itu, seolah waktu berhenti sebentar, cahaya lampu galeri memantul di bingkai kayu. Dan dalam pantulan itu, Raka seperti melihat bayangan seseorang tersenyum di antara cahaya lembut, mengenakan payung abu-abu yang robek di sisi. Raka menutup matanya, senyumnya tenang. Ia tahu beberapa orang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berganti bentuk, menjadi langit, menjadi hujan, menjadi kenangan.